Indes Uhuta Mesos. Kenapa di awal saya sebut tiga senior ini? Bapak Ibu sekalian, tiga senior ini adalah orang-orang kepercayaan Bapak Dr. Anus Haji Imran MSI, Bupati pertama kita, adalah orang-orang kepercayaan dan tangan kanan, tulang punggung Bapak Haji Imran MSI yang sekarang berdiri di belakang Bapak Adi Jaya Putra Surudin Dian Sadamoke menuju konser 1 tanggal 27 November 2024. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Adi Jaya Putra Dian Sadamoke, Bapak Hairudin SPD. Yang saya hormati dan mencintai Ketua Koordinator Daerah Dapil 5 Pemenangan yang sempat hadir pada sore hari ini, yang mengurus dan mengatur kita semua sehingga bisa acara yang berjalan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah. Yang saya hormati para pengurus Partai Nasdem yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang saya banggakan, bersama seluruh jajaran pengurus Partai Gerindra Kecamatan Kolono yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua bersama anggota Tim 10 Kecamatan Kolono, maaf saya lupa, yang kami hormati dan banggakan Pak Kapolsek Kolono bersama anggotanya, tim keamanan pada acara kampanye terbatas hari ini. Yang saya hormati teman-teman Panwas Kecamatan Kolono, Putra Nakia atau tidak Nakia aku, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, Langkah Yudina, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, laki-laki dan perempuan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini diberikan oleh sekalian. Saya mohon izin Pak Bupati, Bu, sebagai hari dua kesan saya jalan-jalan. Bisa. Kalau tidak terlalu kaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pemilihan yang akan kita laksanakan tanggal 27 November 2024, sebentar nanti, kurang lebih tinggal 27 hari lagi, mengandung hal yang sangat penting sekali buat keberlanjutan pembangunan di kabupaten. Adalah ada 4 calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan. Semua calon yang telah terdaftar resmi di KPU Konawe Selatan adalah putra-putra terbaik Konawe Selatan. Betul Bapak Ibu? Semua punya niat. Mereka putra terbaik, punya niat, dituangkan dalam bentuk visi dan misi. Punya niatan untuk membangun Konawe Selatan yang sudah bagus, mau dikasih lebih bagus lagi. Pemerintahan pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, memilih bupati yang kita ketahui, yang selama ini bahkan kita ketahui adalah memilih yang saya sebutkan tadi adalah hanya untuk semata-mata melaksanakan hak kita, hak sebagai warga negara Republik Indonesia, terkhusus sebagai warga masyarakat Kabupaten Konawe Selatan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Tetapi ada hal yang paling penting sekali yang kadang-kadang kita terlupakan. Sekilas kita hanya berpikir begitu, yang saya bilang tadi, kita hanya Bapak Ibu. Betul sekali bilang betul. Betul. Berarti mereka yang disitu jujur, tapi jujur. Ya, jujur. Tapi kan kita bicara itu, kayak budaya kayak tepat lah.
Karena yang kami ada yang punya bukan menghubungi kumil, berpindah. Kalau perlu sambil telur, kayak dengan resita mereka yang tegang itu, kita tegang ini untuk pembumi. Tidak ada yang tahu, hanya kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Mana nyampe itu? Oke kita di foto ya. Tetapi yang paling penting sebenarnya nilainya adalah memilih pemimpin adalah hukumnya wajib kalau kita beragama Islam. Islam semua ya, Islam. Alhamdulillah semua Islam ya. Memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Yang kita akan pilih ini adalah ulil amri. Di dalam surah An-Nisa ayat 59, atiullah wa atiul amri minkum. Taatilah Allah. Nabi Muhammad ketika hidup, saya bawa wawasan kita ya. Nabi Muhammad ketika hidup, dia sampaikan, ketika umatku meninggal dunia, segera secepat-cepatnya kebumikan. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi kenapa Nabi ketika dia meninggal 2 malam baru dia dikebumikan? Nanti Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sekaligus mertua beliau, dipilih menjadi pengganti, baru dikebumikan. Apa? Ternyata setelah digali oleh para ulama, para kiai, para habaib, ternyata bahwa memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Betul tidak Bapak Ibu? Dijelaskan bahwa hukumnya. Jadi memilih bupati selain hak, tetapi yang paling utama adalah kewajiban. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, memilih imam, saya ambilkan contoh saja. Memimpin yang paling kecil saja, imam masjid kita pilih. Memilih sama dengan memilih bupati. Harus ada syaratnya, harus ada yang kita lihat. Anu laki tanda-tanda anu me ampuki laku anu pembamarena, anu me ampuki laku anu ibaratkan kena sambah ya, anu me ampuki salatnya. Kalau kita mau memilih imam masjid yang memimpin sholat kita Idul Fitri, sholat Jumat atau sholat 5 waktu, sholat maghrib, yang kita pilih kira-kira apakah kita pilih yang paling putih rambutnya atau yang panjang jenggotnya memendade ranggono, apalagi kena mokea toe toh yang putih rambutnya. Alhamdulillah 100 semuanya, Masya Allah, religius semua orang-orang kolon memang menduria ika irai aku men buri gambaran gitu ya mbedene betul, cantik-cantik semua ibu-ibunya, Masya Allah, amin ya rabbal. Jadi kita pilih yang pasti bacaannya, betul bukan? Rasulullah menyambungnya, segala urusan serahkan pada ahlinya. Tahu deken gopoi mai masih gigo sampah ya, pilih yang pasti bacaannya karena buki al-fatihah mbetolaki, kan begitu. Kalau mau jadi bupati, menjadi ulil amri, pilih dia yang memiliki kriteria untuk memimpin pemerintahan sebagai ulil amri. Betul tidak Bapak Ibu? Hanya sebelum saya lanjut, hanya kadang-kadang kita mau menunaikan yang wajib, memilih imam, memilih ulil amri, antara imam pada ya aku calon de biasa daripada membeka sosa aku menjelek-jelekan, menjatuhkan itu. Ini padahal sama-sama calon imam, tidak kalah juga dengan para pendukung. Mohon maaf, de biasa no malah mohon maaf, de biasa no ibu-ibu aku manukin di kolono, bukan di kolono, beda pilihan mbe bombe, betul toh? Kenyataan ini manukin di kolono sekali lagi, betul ya dek ya, baku bombe Pak, karena tidak sama pilihan. Nanti ini aneh juga ini ibu-ibu, tapi kalau sama pilihannya bapaknya nembeler. kalau ini mau saya main-main, tapi tadi itu bukan di kolono itu. Kalau di kolono biar sama, tetap rukun. Buat tertawa bapaknya. Main-main supaya tidak terlalu tegang. Jadi antara imam ada calon ulil amri, kita mau menunaikan yang wajib, tetapi malah harap yang kita dapat Pak, kita dapat haram, menghasut, memfitnah
itu kan haram hukumnya. Yang kami rasakan itulah saat ini. Karena takdir, bukan kebetulan, kami anaknya Pak Bupati Pak Haji Surudin Nangga maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan. Alhamdulillah. Kami sasaran tembak, dihasut, difitnah Pak, terlalu banyak. Mulai dari bilang imam ini yang calon imam mana nomor 5 supaya ya bro disketok panu Pak, saya sebut nomor 5 yang bilang begitu ya. Dia bilang kamu orang masih maukah dijajah terus dengan Pak Surudin? Dijajah berarti angka kome bulu aku Romusa. Yang dijajah penjajahan Jepang kan Romusa ya toh. Kamu orang masih maukah dijajah terus dengan Pak Surudin? Ya Allah, astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik. Ini fitnah atau benar ini yang begini? Kalau begitu berarti Prabowo dia jajah kita. Fitnah. Pak, ada lagi yang bilang tidak usah pilih AJP dengan James. Kenapa? Pak Surudin kok kembali ke Jakarta mau isikan di Owaido, nggak ada yang dia bikin. Ini kira-kira betul atau fitnah? Hoax atau fakta? Ya Allah, tempe nongho. Ya memang sabar. Kita pasti sabar Pak, tapi kena lihat tentang kinggilo aku tuh, tentang kinggilo kayak kinggilo kita tahu gitu, Pak Bupati. Oh kinggilo, siapa yang Indonesia kinggilo? Kinggilo itu dia gigit gerahamnya, itu, karena begitu, gemas gitu nih. Itulah yang terjadi Pak. Saya mau katakan begini, bahwa betul Bapak Ibu sekalian, saya buktikan bahwa itu hoax. Berdasarkan data Kabupaten Konawe Selatan dalam angka ruas jalan yang menjadi tanggung jawab kabupaten untuk ruas jalan adalah 197 ruas jalan. Dasar data Konawe Selatan dalam angka tinggal 9 yang tidak ditangani jalan kabupaten. Selanjutnya, masa Konawe Selatan terbentuk sejak tahun 2003 sampai tahun 2015 sebelum Pak Surudin duduk sebagai bupati periode pertama. Jalan yang teraspal itu berdasarkan data Konsel dalam angka 173 km, 55. Pak Surudin masuk 2016, data dari Konsel dalam angka yang teraspal 297,50 km yang teraspal. Coba bayangkan, ini kerja atau tidur? Surudin coba, kerja atau tidur? Hoax atau fitnah? Dua-duanya. Ya Allah, difitnah habis-habisan kami Pak. Coba. Kemudian pada saat Pak Haji Surudin pertama menjabat Pak, terus terang kondisi kas daerah kita, APBD kita sedang dalam keadaan defisit. Defisit itu kekurangan uangnya. Kekurangan uang yang ada pada saat itu 70 miliar. Pak Surudin masuk di tahun pertama melakukan penyusunan anggaran dengan penghematan, kita malah surplus 50 miliar di akhir tahun. Artinya apa? Sebelumnya itu pegawai nggak biasa sampai terima, yang senior pegawai Pak, yang pensiun. Dulu kita terima gaji, termasuk saya waktu masih jadi camat. Kalau masuk tahun baru nanti bulan 3 baru kita terima. Tapi sejak zamannya Pak Haji Surudin jadi bupati, pegawai tanggal 2 sudah terima gaji, karena ada kita punya saldo silva kita di akhir tahun. Pak Surudin Pak diganjar, dikasih penghargaan reward 40 miliar dikasih hadiahnya karena dia mampu sehatkan keuangan daerah. Lakon tuh pakai ini rodoi tahu data kalau kami gula kadang-kadang poros tanea tembus sanggula, itu uang dari hadiah atas penerimaan wajib tanpa pengecualian WTP Pak Haji Surudin. Ini apa, prestasi atau karena prestasi tidur? Kira-kira ini kan fitnah yang kejam, lebih kejam daripada bukan main. Jadi itu tadi saya bilang,
Saya ini sudah merasa seperti anaknya Pak Surudin itu minta saya bilang, kunde bakati bakanggu. Saya tahu juga, Kinggilo kan begitu. Itu fitnah semua. Prestasi PAD saya beberapa atau desa berdasarkan data dari pemerintahan desa tertinggal pada saat Pak Surudin masuk tahun 2015 Konawe Selatan itu tidak ada desa mandiri, Pak. Desa mandiri itu tahan biar resesi masih bisa hidup, masih bisa. Sekarang dari nol Pak Surudin masuk, sekarang ini kurun waktu hanya 8 tahun dia jadi bupati. Desa mandiri yang ada di Konawe Selatan dari 336 desa itu sudah 59 desa mandiri di Konawe Selatan. Desa tertinggal ketika Pak Surudin masuk, desa tertinggal ada 116 desa tertinggal. Sekarang desa yang tertinggal tinggal 8 desa tertinggal. Mbak kok salah satu no? Karena note buka atau launti, jadi sudah bukan tertinggal lagi launti karena akses jalan sudah terbuka. Ini apa tidur? Dan prestasi-prestasi lainnya ya, PAD, puskesmas sekarang nol, tidak ada rawat inap. Pak Surudin dengan 7 tahun puskesmas dari 26 puskesmas 13 rawat inap, sudah seperti rumah sakit. 13-nya nanti kami selesaikan plus kita tambah rumah sakit dengan anaknya Pak Surudin, Pak JT. Ini komitmen kami melanjutkan Desa Maju Konsep hebat, inovatif dan berkelanjutan. Itu. Dan lain-lain banyak sekali, termasuk kantor bupati termegah, kantor kepala daerah termegah itu terus terang saja siapa yang tahu kantor termegah? Konawe Selatan. Kota itu di belakangnya karena mall pelayanan publik. Konawe Selatan ada, hanya berpisah dengan kantor bupati. Kantor bupati satu-satunya di 17 kabupaten kota. Oke dong, pakai lift, kota pakai lift. Konsel eskalator, Pak. Diakui oleh Menpan boleh menyelenggarakan tes pegawai. Satu-satunya kabupaten kota, Pak. Coba bayangkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Adi Jaya Putra James Adamoke maju sebagai calon bupati dan wakil bupati. Terus terang saja saya ingin bilang begini, harus dilihat figur dari akhlaknya, pendidikannya, kualitasnya, integritasnya, kapasitasnya, pokoknya tas-tas semua, terutama isi tas. Kita gini kita regolo no kue ike, itu teni isi tas deh, merah remena. Suka kan? Kalau kita bilang tas bersama isinya, responnya bagus sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Adi Jaya Putra satu-satunya calon bupati Konawe Selatan yang berpendidikan S1 dan S2 dari Australia. Coba mencari. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 10 calon bupati di Konawe Selatan. Dono-dononya Pak Adi Jaya. Allahu Akbar. Takbir. Jadi harus lanjutkan. Tidak diragukan beliau. Bahkan kompetensi, kemampuan memimpin. Nolamo bangun, dia bangun Konawe Selatan Pak Haji Surudin ayahanda, konsultan utama no sebenarnya Pak Adi Jaya Putra. No pindara. No tuo aku tiang sedikah. Ini hai Pak Adi mana? Ini aku tuh kamang aku guruku. Saya punya guru ini Pak Adi Jaya Putra, guru politik dan guru mengaji. Tepuk tangan untuk Pak Adi Jaya Putra. Akhlaknya saya saja terheran-heran. Dia alumni Australia, saya kira dia tidak belajar agama. Kiai aku gitu, keturunan Nabi aku, tidak aku Habaib. Kiai Habaib di Pekalongan di Jawa Timur dia kenal semua. Tahu Habib Lutfi penasehatnya Pak Presiden? Gurunya Pak, gurunya Pak Adi Jaya Putra. Jadi akhlak, integritas, kapasitas, ketua kadin, politisi, lakon gutuna bantu itu aku. Metarambu arine lurah,
Ini aku kan tahun belum tahu. Jadi lengkap ini pasangan Pak untuk pemerintah. Oke dari bupati, oke dari bakal mena. Anu lagi dasarnya. Saya dari lurah, sekcam, camat, kepala dinas, sahijra pergi di Wawni, sekda, laku Indonesia sekaligus meguru. Kamu kohai? Berarti lengkap tuh. Mana mau nih aku kau. Yang utai ini, ngiro ari Wawni to ararai le sih. Oke deh lah, mohon maaf, saya tidak pergi belajar doti di sana. Ampun penao jalan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu. Sebelum saya tutup, saya ingin bilang, itu program Lala Pino Indimium yang kita pegang itu sudah dirumuskan. Pak Adi Jaya Putra punya pikiran, saya tambah-tambahi, ditambah terutama yang kaji itu profesor aku, dokter aku, orang-orang pintar, 16 program. Hingga kami opinionio program kami gitu apa? Mondial sapi, satu rumah satu sapi. Saya bicara nongko mondial sapi, no adio bibindah hiramai, termasuk lawan di. Oh, adio paponi ado haki, ya tanah kan ini muni lawan di. Kira ino tahi bubuno usukat, kemudian polai anak. Kecamatan saya sudah tanya, adakah yang berhenti sekolah di sini karena tidak sanggup? Oke mampu boleh bagus sekolah, nah sekolah kau biar. Pode anu pakuli gini, gratis iya gitu. Oke pondama tuh nomor 5 gitu. Bukan. Itu pakuli belo. Aku kombantri. Kira-kira kayak hari-hari haki ulu bel. Hanggo mate hai. Pawati oroi kau calon mesingel, nina kolunggu, nimbuli aku polpen tuh yang lalu pasar nudin. Ponahi kata nomor tuh. Takala ruang bulopita. Lahai kami takau kolunggu, lagi polpen dekai. Mbah apa calon? Ini apa korang? Oke, tak apa rota. Apalagi saya berani katakan ini, Pak Haji Surunudin Dangga menang besar hari di sini. Kalau nomor lah onti yang kasih menang Pak Surunudin di periode kedua. Berarti kita harus lanjutkan pilih nomor 1. Lainnya dia tambah tangga kok. Kamu saya pendukung nomor itu. Nomor 1. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mohon diampun yang lakurano. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak James Adam Moke, calon wakil Bupati Konawe Selatan. Kita yel siapa kita? Adi James. Siapa kita? Adi James. Siapa kita? Adi James. Adi James. Nomor 1 pilihanku. Adi dan James. Bupatiku. Desa Maju Bonsel hebat. Anugerah. Desa Maju Bonsel hebat. Anugerah. Coblos nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Mana tepuk tangannya? Kecamatan Kolongo. Luar biasa. Dengan berakhirnya foto bersama, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kampanye terbatas calon bupati dan wakil bupati Bapak Adi Jaya Putra dan Bapak James Adam Moke. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Adi Jaya Putra dan Bapak James Adam Moke. Bapak Ibu yang ingin berfoto bersama dengan calon bupati dan wakil bupati kita, Di sebelah kiri dan langsung coblos nomor urut 1 Bapak Adi Jaya Putra dan juga Bapak James Adam Moke. Ingat ya, coblos nomor urut 1 untuk Desa Maju Bonsel Hebat